Halo, jumpa lagi di lanjutan video merakit WSZJ1 ini. Seperti yang saya bilang sebelumnya, kit ini punya begitu banyak kelebihan, tetapi juga ada segudang kekurangan yang menyertai, dan beberapa dari kekurangan itu terlalu fatal sehingga menurut saya lebih baik pikirkan kembali untuk merakit kit ini bila kalian belum siap mental atau belum punya cukup pengalaman untuk bermain model kit. Oke, tetapi bila kalian berani, ya tidak ada salahnya mencoba. Wah, di bagian kepala, terutama di bagian rambut ini, kekurangannya terletak di bagian join, di bagian sambungan dalam. Kalau bagian luarnya dia cukup presisi, tapi bagian sambungan ini yang di dalam ini, nah ini agak tidak presisi sehingga nanti harus diperbaiki sedikit. Nah, untuk bagian kepala juga, meskipun ada dua bagian rambut, tetapi telinga yang menempel di bagian rambut itu nanti hanya ada satu pasang, jadi kita harus milih. Kemudian di bagian armor helmet yang warna hitam ini, ampun plastiknya mudah sekali rusak, mudah stretch mark, mudah patah, mudah bengkok, dan permukaannya kusam, sehingga tidak ada pilihan lain selain untuk repaint dan kerjakan dengan hati-hati bila ingin hasilnya bagus. Meskipun sebenarnya menurut saya tanpa armor helmet ini pun sudah kelihatan cakep. Nanti kita lihat. Nah, ini adalah bagian kepala dengan armor helmetnya yang sudah selesai. Ada dua warna untuk helmet, merah dan pink. Tapi saya gunakan yang warna pink. Untuk bagian torso presisi sebenarnya, tetapi yang menjadi masalah di bagian torso adalah joint bagian dada ke bagian perut itu sangat keras tetapi rapuh, dan saya berhasil mematahkannya pada saat saya mencoba untuk mereposisi kembali setelah snap fitting. Di bagian lengan juga kaki sama, lengan memiliki 4 variasi, kaki juga ada 4 variasi dengan warna skin dan warna putih. Nah, sayangnya adalah bagian dalam. Nah, seperti yang ditunjukkan, yang sekarang sedang saya rakit nih, bagian paha nih. Di bagian dalam untuk joint dan elbow, juga knees, bagian lutut itu hanya ada sepasang untuk dengan armor dan sepasang lagi dengan tanpa armor. Nah, karena itu berbeda, maka kita harus memilih kalau mau menggunakan opsi yang mana dari keempat opsi tersebut. Sungguh mengecewakan sebenarnya, apalagi dengan kenyataan bahwa di semua bagian lengan dan kaki ini sambungannya tidak bisa benar-benar presisi dan rapat. Sehingga di sini saya harus terpaksa harus gunakan plastik semen dan juga dempul untuk meratakan bagian yang tidak tersambung sempurna ini. Yang mana artinya adalah saya tidak bisa mengotak-atik lagi, membongkar, mengganti dengan konektor atau join yang lain, sudah tidak memungkinkan lagi karena sudah permanen. Nah, di bagian tumit untuk dipasangkan ke bagian telapak kaki ini juga menemui kendala. Dia tidak mau terpasang dengan baik sehingga lubang yang ada di kaki itu harus saya perlebar dengan menggunakan kikir. Yang pasti merakit kit ini harus sabar dan tidak menggunakan kekerasan, cara-cara keras seperti memaksa atau menekan dengan sangat kuat, karena itu akan menghancurkan partnya. Kemudian setelah proses snap fitting, perbaikan dan sebagainya, yang terbaik adalah kita cuci dulu sebelum proses repaint. Dan seringkali meskipun setelah selesai dicuci, kadang-kadang kita baru menyadari kalau masih ada bagian yang tidak dapat terpasang dengan baik. Dan harus dipertimbangkan bila terutama pada saat repaint, nantinya part-part tertentu ini bagiannya akan menjadi agak tebal karena ada lapisan catnya. Dan lebih baik bila pada proses snap fitting, snap test ini kita usahakan sebaik mungkin supaya part itu bisa terpasang dengan baik, tidak terlalu seret
karena nanti setelah ada catnya pasti akan tambah seret gitu. Beberapa part di sini harus saya masking, kemudian saya menggunakan beberapa jenis primer juga. Dan ini adalah bagian rambut. Karena ada dua opsi rambut, maka saya gunakan dua pewarnaan yang berbeda, dan dua-duanya saya gunakan teknik gradasi, warna kuning ke coklat, dan juga variasi yang tanpa armor ini saya beri warna pink ke biru gradasinya. Yuk, inilah bagian yang patah yang tadi saya bicarakan. Untungnya bagian ini bisa diperbaiki menggunakan sisa part dari frame arm skull materia yang saya punya. Ya, gimana? Cakep gak? Meskipun banyak sekali kekurangannya, tetapi kit ini juga menyimpan potensi. Dan setelah di repaint, hasilnya bagi saya ini sangat memuaskan begitu. Well, dengan begitu banyak kesulitan yang dihadapi, bagaimana? Apakah kalian berani merakit kit ini?